Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Khairunisa, perwakilan dari kelompok 2 dan dua rekan saya yaitu Aulia Gusnita Pemuka serta Sairo. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai logam golongan alkali tanah. Untuk yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu sumber dan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, logam alkali tanah merupakan 6 unsur kimia dalam golongan 2 pada tabel periodik unsur, yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, unsur-unsurnya ini memiliki sifat yang sangat mirip, yaitu logam berkilau, sedikit reaktif pada suhu dan tekanan standar. Oke, di sini terdapat tabel persen unsur-unsur golongan alkali tanah di kerak bumi serta sumber utamanya. Nah, bisa dilihat di tabel tersebut bahwa kalsium memiliki persen kerak bumi yang paling besar di antara yang lain. Nah, baik, akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu berilium, yang sangat sedikit persennya di kerak bumi, dengan sumber utama mineral beril dan krisoberil. Yang kedua yaitu ada magnesium, 1,9% di kerak bumi, dengan sumber utama magnesium klorida, senyawa karbonat, dolomit, dan senyawa epsomit. Yang ketiga yaitu kalsium, 3,4% tadi. Nah, dengan sumber utamanya karbonat, senyawa fosfat, senyawa sulfat, dan senyawa fluorida. Selanjutnya ada strontium dengan 0,03% di kerak bumi, dengan sumber utama mineral selesit dan strontianit. Selanjutnya ada barium dengan 0,04% di kerak bumi, dengan sumber utama mineral baritin dan mineral witterit. Dan yang terakhir yaitu ada radium. Radium ini juga sangat sedikit sama seperti berilium, dengan sumber utama air, laut, mineral, air tanah, tanaman, batuan, hewan, dan udara. Ya, yang selanjutnya yaitu isolasi dan produksi unsur logam alkali tanah. Yang pertama yaitu pada unsur berilium. Jadi pada unsur berilium ini terdapat 2 metode. Yang pertama, metode reduksi. Nah, untuk mendapatkan berilium, itu bisa didapatkan dengan mereduksi berilium fluorida. Nah, sebelum mendapatkan berilium fluorida, kita harus memanaskan beril dengan natrium heksafluorosilikat hingga 700 derajat Celcius. Karena beril adalah sumber utama dari berilium. Di situ bisa dilihat reaksinya, di mana berilium fluorida ditambah dengan magnesium menghasilkan magnesium fluorida plus beril. Di metode kedua yaitu metode elektrolisis. Nah, untuk mendapatkan berilium juga bisa dengan mengekstraksi dari lelehan berilium klorida yang telah ditambah oleh natrium klorida. Nah, mengapa harus ditambah dengan natrium klorida? Karena berilium klorida ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, sehingga harus ditambah dengan natrium klorida. Di sini bisa dilihat reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, selanjutnya pada unsur yang kedua yaitu magnesium. Di magnesium ini juga terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode reduksi. Nah, untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit, karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Di sini dolomit dipanaskan sehingga terbentuk magnesium oksida dan kalsium oksida. Lalu dipanaskan dengan ferrosilikon sehingga menghasilkan seperti reaksi di bawah. Nah, di metode yang selanjutnya yaitu metode elektrolisis. Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium ini juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan kalsium oksida. Nah, setelah itu
didapatlah magnesium hidroksida dan direaksikan dengan HCl yang membentuk magnesium klorida. Nah, setelah mendapatkan lelehan magnesium klorida, barulah kita dapat mengelektrolisis-nya untuk mendapatkan magnesium. Di situ terdapat reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, selanjutnya yaitu unsur kalsium. Unsur kalsium ini juga memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode elektrolisis. Batu kapur atau CaCO3 merupakan sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Nah, untuk mendapatkan kalsium ini, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Bisa dilihat reaksi yang terjadi. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan CaCl2, barulah kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium. Bisa dilihat reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, di metode kedua yaitu metode reduksi. Selanjutnya yaitu di metode yang kedua yaitu metode reduksi, di mana logam kalsium ini juga bisa didapatkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Bisa dilihat reaksi yang terjadi. Unsur yang selanjutnya yaitu strontium. Yang pertama metode elektrolisis. Nah, untuk mendapatkan strontium ini, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan strontium klorida. Nah, lelehan strontium klorida bisa didapatkan dari senyawa selesit. Mengapa? Karena senyawa selesit ini merupakan sumber utama dari strontium. Bisa dilihat reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda untuk mendapatkan strontium. Selanjutnya yaitu barium. Barium ini memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode elektrolisis. BaSO4 merupakan sumber utama untuk memperoleh barium. Nah, setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Lalu, metode yang kedua yaitu metode reduksi. Selain dengan elektrolisis, barium juga bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al dengan reaksi yang terjadi seperti di bawah. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat fisik dan kecenderungan unsur-unsur logam alkali tanah. Yang pertama, sifat fisik jari-jari atom yang paling tinggi yaitu jari-jari atom yang paling besar yaitu terdapat pada unsur barium. Begitu pula pada jari-jari ionnya. Dan untuk titik leleh yang tertinggi yaitu terdapat pada unsur berilium. Dan untuk titik didihnya juga yang paling tinggi yaitu berilium. Nah, selanjutnya yaitu ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini terdapat dua, energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya terdapat sifat fisik keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah yaitu semakin kecil. Untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin kecil. Sedangkan densitas dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Dan untuk potensial elektroda dalam satu golongan yaitu dari atas ke bawah semakin kecil. Untuk daya hantar listrik, magnesium memiliki daya hantar listrik yang paling tinggi. Sama seperti pada kekerasan, yaitu magnesium juga memiliki kekerasan yang paling tinggi. Dan untuk warna nyala pada berilium yaitu putih,
magnesium juga putih, kalsium merah jingga, strontium merah tua, barium kuning kehijauan. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari kecenderungan dalam satu golongan, yaitu pada golongan logam alkali tanah, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Nah, semakin besar jari-jari atom, semakin besar pula bilangan koordinasinya, maka akan semakin besar jari-jari ioniknya. Selanjutnya, titik leleh dan titik didih logam alkali tanah dari atas ke bawah semakin menurun, karena ukuran jari-jari dari atas ke bawah semakin besar. Dan untuk energi ionisasi logam alkali tanah dalam satu golongan, dari atas ke bawah semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom dari atas ke bawah semakin kecil, sehingga makin jauh jarak antara elektron terluar dari inti, sehingga elektron lebih mudah dilepas dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu keelektronegatifan logam alkali dari atas ke bawah yang semakin menurun. Nah, hal ini disebabkan karena dari atas ke bawah semakin besar ukurannya, maka akan semakin tidak polar, sehingga keelektronegatifannya semakin kecil. Selanjutnya yaitu afinitas elektron logam alkali tanah dari atas ke bawah yang semakin menurun. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif artinya memiliki kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Selanjutnya yaitu densitas logam alkali tanah dari atas ke bawah yang cenderung semakin menurun, namun harga pada tetapan mengalami kenaikan. Lalu potensial elektroda dari atas ke bawah yang semakin kecil. Daya hantar listrik logam alkali tanah dari atas ke bawah yang semakin kecil, namun berilium lebih kecil dari magnesium. Selanjutnya kekerasan logam alkali tanah dari atas ke bawah semakin kecil, namun berilium lebih kecil dari magnesium. Warna nyala yang dihasilkan oleh suatu unsur disebut sebagai spektrum emisi. Spektrum emisi ini yang dihasilkan setiap unsur berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Nah, untuk warna nyala magnesium yaitu putih, warna nyala kalsium yaitu merah jingga, strontium yaitu merah tua, barium kuning kehijauan. Selanjutnya yaitu reaktivitas unsur-unsur logam alkali tanah. Yang pertama yaitu reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Dengan adanya pemanasan yang kuat menyebabkan logam alkali tanah terbakar di udara dengan membentuk oksida dan nitrida. Nah, dengan pemanasan berilium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Oksida berilium dan magnesium yang terbentuk akan menjadi lapisan pelindung pada permukaan logam. Barium juga dapat membentuk senyawa peroksida atau BaO2. Pembakaran magnesium di udara dengan oksigen terbatas pada suhu tinggi akan dapat menghasilkan magnesium nitrida atau Mg3N2 seperti reaksi ini, yaitu 4 Mg solid plus setengah oksigen gas plus N2 gas menghasilkan dengan MgO solid plus Mg3N2 solid. Nah, yang kedua yaitu reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Logam alkali tanah yang terbakar di udara akan membentuk senyawa oksida dan senyawa nitrida. Dengan demikian, nitrogen yang ada di udara bereaksi juga dengan alkali tanah. Seperti contohnya itu 3 Mg solid plus N2 gas menghasilkan dengan Mg3N2 solid. Yang ketiga yaitu reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen. Nah, adanya pemanasan menyebabkan logam alkali tanah dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrogen. Seperti reaksi ini. Nah, yang keempat yaitu reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dengan cepat membentuk garam halida kecuali berilium. Lelehan halida dari berilium mempunyai
daya hantar listrik yang buruk. Nah, hal itu menunjukkan bahwa halida berilium bersifat kovalen. Oleh karena itu, daya polarisasi ion Be2+ terhadap pasangan elektron halogen kecuali F-, maka BeCl2 berikatan kovalen. Sedangkan alkali tanah lain berikatan ion. Nah, contohnya yaitu Ca solid plus Cl2 gas menghasilkan dengan CaCl2 solid. Alkali tanah dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Logam kalsium, strontium, barium, dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Nah, contohnya itu reaksi logam alkali tanah dan air berlangsung, seperti Ca solid plus 2H2O liquid menghasilkan dengan CaOH2 aqueous plus H2 gas. Nah, reaksi yang keenam yaitu reaksi logam alkali tanah dengan asam basa. Semua logam dan alkali tanah bereaksi dengan asam kuat seperti HCl membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksi makin hebat dari Be ke Ba. Nah, persamaan reaksinya yaitu M solid plus 2HCl aqueous menghasilkan MCl2 aqueous plus H2 gas. Nah, salah satu unsur logam alkali tanah yaitu Be memiliki sifat amfoter. Berilium selain dapat bereaksi dengan asam kuat juga dapat bereaksi dengan basa kuat. Nah, selanjutnya yaitu kereaktifan logam alkali tanah bila dibandingkan dengan logam alkali. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Nah, hal ini terjadi karena dari berilium ke barium jari-jari atom semakin bertambah atau bertambah semakin besar. Nah, energi ionisasi serta keelektronegatifan berkurang. Akibatnya, kecenderungan untuk melepaskan elektron dan membentuk senyawa ion makin kuat. Logam-logam alkali tanah kurang reaktif atau kurang elektropositif dibandingkan dengan logam alkali, namun lebih reaktif daripada logam-logam lain. Hal ini disebabkan karena jari atom alkali lebih kecil sehingga energi pengionannya semakin besar. Alkali tanah memiliki 2 sehingga kurang reaktif bila dibandingkan dengan alkali yang bervalensi 1. Nah, selanjutnya itu senyawaan unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, yang paling reaktif bila dibandingkan dengan alkali yang bervalensi 1. Nah, selanjutnya itu senyawaan unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, yang pertama yaitu hidrida logam alkali tanah. Hidrida ionik diperoleh dari reaksi antara hidrogen dengan logam. Jika L dilambangkan sebagai logam alkali tanah, maka reaksinya dapat dituliskan seperti ini, yaitu L solid plus H2 gas menghasilkan dengan LH2 solid. Nah, yang kedua itu hidrida dapat bereaksi dengan air dengan reaksi sebagai berikut. CaH2 solid plus H2O liquid menghasilkan CaOH2 aqueous plus 2H2 gas. Yang kedua yaitu halida logam alkali tanah. Nah, bentuk molekul halida logam alkali yaitu seperti tabel ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, oksida logam alkali tanah. Kalsium oksida sering disebut kapur tohor atau quick lime. Dapat diperoleh dari pemanasan kalsium karbonat
pada temperatur sangat tinggi, yaitu lebih besar dari 1170 derajat Celcius. Menurut persamaan reaksi, CaCO3 solid menghasilkan dengan CaO solid plus CO2 gas. Nah, kalsium oksida bereaksi dengan air membentuk hidroksidanya dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, yang keempat yaitu hidroksida logam alkali tanah. Kelarutan hidroksida logam-logam alkali tanah dalam air semakin besar dengan naiknya nomor atom dan hanya magnesium hidroksida yang sukar larut dalam air. Larutan jenuh kalsium hidroksida disebut juga air kapur. Larutan ini banyak dipakai untuk melakukan uji paling sederhana terhadap gas karbon dioksida, memberikan endapan putih kalsium karbonat pada penambahan gas karbon dioksida berlebihan. Menurut persamaan reaksinya yaitu sebagai berikut. Nah, ini reaksinya. Nah, yang kelima yaitu kompleks logam alkali tanah. Helium ionik hanya pada ion-ion yang muatannya dalam beberapa atom, misalnya pada ion tetrakuaberilium 2. Dalam proses ini, keempat atom oksigen dari molekul air terikat secara kovalen pada ion pusat berilium membentuk orbital hibridisasi sp3. Nah, selanjutnya itu ada kompleks magnesium. Senyawa kompleks magnesium yang terpenting adalah klorofil, yang merupakan pigmen yang memberikan warna hijau pada daun. Pigmen ini dapat menghasilkan gula sebagai sumber energi pokok makhluk hidup. Nah, struktur klorofil A dan klorofil B disajikan seperti gambar ini. Kemiripan logam alkali dan alkali tanah. Berikut merupakan tabel kemiripan logam alkali dan alkali tanah. Hubungan antara litium dengan logam alkali tanah sering disebut sebagai hubungan diagonal dalam sistem periodik unsur, yaitu kemiripan sifat-sifat unsur periode 1 dengan periode 3. Dalam hal ini, litium dengan magnesium. Kemiripan sifat-sifat litium dengan magnesium mungkin dapat diterangkan dari sifat rapatan muatan kationnya. Dalam golongannya, litium mempunyai ukuran atau volume terkecil, dan muatan ion positifnya terpusat dalam ukuran yang kecil ini, sehingga kation litium mempunyai daya polarisasi terbesar. Rapatan muatan kation litium yaitu 98. Ternyata jauh lebih besar dari rapatan muatan kation lain dalam golongannya, dan relatif dekat dengan rapatan muatan kation magnesium. Kedekatan rapatan ion litium ini diduga menyebabkan kemiripan sifat-sifat kimia unsur litium dengan magnesium. Selanjutnya, kelarutan garam-garam alkali tanah dalam air. Hidroksida alkali tanah makin ke bawah makin mudah larut. Sebaliknya dengan garam-garam sulfatnya yang menunjukkan sifat yang berkebalikan, semakin ke bawah semakin sukar larut. Selanjutnya, harga hasil kali kelarutan beberapa garam alkali tanah. Berikut merupakan tabel harga hasil kali kelarutan beberapa garam alkali tanah. Dari tabel dapat kita lihat hasil kali kelarutan garam-garam sulfat dari atas ke bawah semakin kecil. Hal ini berarti kelarutan garam-garam sulfat dari atas ke bawah semakin kecil atau semakin sukar larut. Begitu pula dengan kelarutan garam-garam kromat dari atas ke bawah semakin kecil atau semakin sukar larut. Semua garam-garam karbonatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin sukar larut. Begitu pula dengan garam-garam oksalatnya sukar larut kecuali MgC2O4 yang sedikit larut. Selanjutnya yaitu fenomena air sadah. Air di daerah yang berkapur biasanya mengandung zat kapur yang larut dalam bentuk ion Ca2+. Air ini disebut dengan air sadah. Air sadah adalah air yang mengandung ion Ca2+ atau Mg2+. Air sadah digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama air sadah sementara dan yang kedua air sadah permanen. Air sadah sementara mengandung ion bikarbonat HCO3-.
Air yang mengandung HCO3- bila dipanaskan, maka ion bikarbonat akan terdekomposisi menjadi CO3-2-, CO2, dan air. Air dengan kesadaran sementara dapat dilunakkan pada instalasi pengolahan air dengan menambahkan kapur mati dan menyaring endapan karbonat logamnya. Air sadar permanen mengandung konsentrasi tinggi anion selain HCO3- seperti Cl-, NO3- atau SO4-2-. Berarti senyawa yang terlarut dapat berupa CaCl2, MgCl2, CaNO3 2 kali, MgNO3 2 kali, CaSO4 atau MgSO4. Penghilangan kesadaran tidak dapat dilakukan hanya dengan pemanasan, tapi harus melakukan reaksi kimia. Reaksi yang digunakan adalah larutan karbonat, yaitu Na2CO3 atau K2CO3. Selanjutnya yaitu pembentukan stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah batangan kapur yang terdapat pada langit-langit gua dengan ujung meruncing ke bawah. Stalagmit adalah susunan batu kapur berbentuk kerucut berdiri tegak di lantai gua. Pembentukan stalaktit dan stalagmit merupakan reaksi kimia yang melibatkan gas CO2 dan pembentukan CaCO3 yang sukar larut dalam air. Gas CO2 yang banyak terdapat di udara akan bereaksi dengan padatan batu gamping atau CaCO3 dengan bantuan air, akan menghasilkan kalsium bikarbonat yang larut dalam air. Berikut merupakan reaksinya. Lama-kelamaan, aksi pelarutan ini menghasilkan celah-celah dalam batuan kapur. Reaksi tersebut dapat balik, dan penguapan larutan kalsium bikarbonat mengakibatkan lepasnya CO2 dan H2O, atau konversi CaHCO3 2 kali kembali menjadi CaCO3. Proses ini terjadi amat lambat dalam kurun waktu yang lama. Jika CaHCO3 2 kali sebelum menetes dan disertai pembebasan CO2, terbentuk endapan CaCO3 yang dinamakan stalaktit. Sebagian tetesan CaHCO3 2 kali jatuh ke lantai gua dan disertai pembebasan CO2, dan tumpukan CaCO3 terjadi di bagian lantai yang dinamakan stalagmit. Akhirnya, beberapa stalaktit dan stalagmit tumbuh bersamaan dan bersatu membentuk pilar kapur. Kegunaan logam alkali tanah. Berilium. Berilium digunakan pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Selanjutnya, berilium digunakan dalam pembuatan berbagai alat komputer, pegas jam tangan, dan peralatan yang memerlukan keringanan, ketegaran, dan kestabilan dimensi. Selanjutnya, berilium digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Selanjutnya, magnesium. Magnesium digunakan dalam pembuatan alat-alat ringan seperti suku cadang pesawat sebagai bahan paduan dengan aluminium dan logam lainnya. Hal ini dikarenakan magnesium mempunyai rapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan logam bangunan lainnya. Selanjutnya, magnesium juga digunakan sebagai bahan pereduksi dalam proses pengolahan logam-logam tertentu, proteksi katodik untuk mencegah logam besi dari korosi. Selanjutnya, karena nyala magnesium sangat terang, maka digunakan untuk bahan pembuatan lampu blitz. Kalsium. Kalsium digunakan sebagai bahan pereduksi dalam pembuatan logam lain yang kurang umum, seperti skandium, wolfram, thorium, uranium, plutonium, dan sebagian besar lantanida dari oksida atau fluoridanya. Kalsium digunakan dalam pembuatan baterai dan paduan logam, serta dalam proses deoksidasi dan pelepasan gas dari logam. Kalsium juga dimanfaatkan sebagai agen penarik air pada pelarut organik. Selanjutnya, kalsium juga digunakan sebagai deoxidizer untuk tembaga, nikel, dan stainless. Strontium. Strontium digunakan dalam pembuatan kembang api berwarna merah, petasan, dan lampu jalan kereta api. Selanjutnya, strontium digunakan sebagai sumber partikel beta. Selanjutnya, strontium oksida digunakan pada proses pembuatan gula pasir. Isotop strontium 85 digunakan untuk mendeteksi kanker tulang. Isotop strontium 90 digunakan sebagai senjata nuklir. Selanjutnya, barium. Barium digunakan sebagai media kontras sinar X untuk media
Mediagnostik penyakit perut, misalnya infeksi usus buntu, karena senyawa ini tidak larut dalam asam klorida. Selanjutnya, logam barium digunakan sebagai pelapis konduktor listrik. Selanjutnya, barium sulfat digunakan dalam industri karet, cat, dan linoleum. Barium nitrat digunakan untuk membuat petasan dan kembang api. Selanjutnya, barium digunakan untuk pengujian sistem gastrointestinal sinar X. Selanjutnya, radium. Radium digunakan dalam bidang kedokteran, misalnya dalam pengolahan beberapa penyakit kanker. Digunakan untuk membuat cat bercahaya yang digunakan piringan jam, tombol pintu, atau benda-benda lain agar tampak bercahaya dalam kegelapan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.